Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa ba'du. Ibu-ibu semuanya, warga RW 2 yang kami cintai, yang kami hormati, terutama istri saya yang kami cintai karena paling cantik seluruh dunia. Amin. Allahumma Amin. Nah, ibu nggak kami cintai, kami sayangi. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu bersama, berwajah berwujuh dan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita mendapatkan tamu kehormatan yang luar biasa yang akan memberikan pengabdian kepada ibu semua untuk menerangkan tentang babagan masalah hukum gitu ya. Nah, biar terkenal kadarkum. Nah, penyuluhan kesadaran hukum. Man wong berarti hukum kabeh. Insyaallah nek dua ana sing hukum. Allahumma amin. Sehat semuanya. Insyaallah nanti ibu-ibu semua akan mendapat pengarahan di mana di situ judulnya adalah tentang KDRT ya. Penghapusan KDRT agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini hati-hati gue bapak-bapak mau sampaikan, awas macam-macam loh, tak kandak ini kan sakti ya. Gue kan dimana itu bapak ya tau, tak sayang. Lalu ini, insya Allah semuanya sakinah mawaddah rahmah. Ini cuma sebagai tameng saja agar bahwa kita itu dilindungi sama itu. Oke, kepada bapak-bapak kami persilakan, tapi sebelumnya kita memberikan semangat kepada warga masyarakat RW 2, khususnya ibu-ibu yang ada dari sini. Balik tanah atur? Yes. Balik tanah bersatu? Yes. RW 2, Plasbal, Kawasan Betono, kampungku adalah rumahku. Mantap. Wah, cantan benar ya. Saya Ahmad Zainul Saputro sekaligus mengantar Seiun TV untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya untuk kebaikan kita bersama. Silakan kepada Bapak nanti selanjutnya. Kita sementara keluar dulu, nanti setelah Bapak selesai kita masuk lagi. Terima kasih, monggo kepada Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKK nggih, Ketua PKK RW 2 Kelurahan Balidono. Yang saya hormati anggota PKK RW 2 Kelurahan Balidono. Pertama-tama kami dari tim LBH Sakti mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PKK RW 2 karena sudah menerima kami di acara rutin ini nggih. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari LBH Sakti, Lembaga Bantuan Hukum Sakti. Di sini ada beberapa nanti yang hadir. Untuk acara hari ini kita penyuluhan hukum nanti dengan tema penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memulai acara, pertama ada sambutan dari perwakilan Direktur LBH Sakti. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menyampaikan Direktur kami tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan sakit, akan diwakili oleh Bapak Siswa Pranoto. Kepada Bapak Siswa Pranoto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami kasihi, yang hormati, saya mewakili Direktur LBH Sakti, Pak Dewa Antara dan Pak Hari, mengucapkan terima kasih atas partisipasi kegiatan ini, dan semoga ini merupakan titik awal ya, untuk kerjasama yang akan datang. Tema yang akan diambil hari ini adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga materi lain yang akan dibawakan oleh Pak Muhajir. Untuk itu, karena waktu singkat, selamat menikmati dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Siswa Pranoto. Untuk mempersingkat acara pada sore hari ini, kita akan langsung ke pemaparan acara. Materi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhajir SHI MSI. Beliau adalah salah satu advokat di Lembaga Bantuan Hukum. Beliau juga seorang dosen di Senayan Berjan. Kepada Bapak Muhajir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Yang kami hormati segenap Ibu PKK RW 2 Kelurahan Balidono, Kecamatan Projo, Kabupaten Projo, dan rekan-rekan kami dari LBH Sakti yang kami hormati juga. Sebelum kami memaparkan terkait masalah penyuluhan hukum, sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan kitab. Semoga apa yang ntar kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama terkait masalah jangan sampai rumah tangga kita semua itu terjadi masalah yang menyebabkan percekcokan dan sebagainya. Al-Hadina bersyafaat Rasulullah SAW. Salamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema penyuluhan pada hari ini adalah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini kita laksanakan sore hari ini tanpa ada alat apapun. Yang melatar belakangi tentang KDRT ini kita tahu untuk tahun 2022, tahun kemarin ya, ini menurut data yang saya lihat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA per Oktober 2022 ini ada sekitar 18.261 kekerasan dalam rumah tangga seluruh Indonesia. Itu ada sekitar 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Korbannya itu sangat miris. Padahal sudah ada undang-undangnya. Ntar kita sampaikan undang-undangnya. Tidak hanya apa yang dialami oleh orang-orang biasa, orang selebritis pun mengalami itu. Mungkin banyak yang kenal artis-artis kita, kayak misalnya ada di sini lah, kenal sekali ya, Lesti Kejora dan Rizky ini kan, yang akhirnya pun berdamai, rujuk kembali dicabut, ya laporannya dicabut. Ini yang bagus begitu. Jadi setelah sampai ada cekcok yang begitu dahsyat, tapi bisa rujuk kembali itu lebih baik. Karena tapi kok malah dihujat ya Pak? Ya itulah dunia maya begitu, kadang banyak penghujat. Karena kembali pada diri masing-masing. Kalau mereka mau berdamai ya udah lebih baik itu. Jangan sampai ke ranah hukum atau sampai perceraian ini ya, tidak, jangan begitulah. Ini ada juga yang terbaru kemarin, ada Vena Melinda. Beliau adalah juga seorang anggota dewan kalau salah. Ini juga kena kasus begitu dengan suaminya Ferry Irawan, ini yang terbaru. Jadi kadang kita lihat mesra orang-orang mungkin di dunia maya atau di foto yang kita share itu kadang belum tentu mereka bahagia, belum tentu. Contoh kasus-kasus banyak. Atau yang kita tangani di LBH Sakti juga banyak. Jadi kalau lihat di Facebook atau di story WA itu kadang mereka mesra itu ya, tapi kenyataan dalam dunia nyata kadang terjadi masalah gitu. Nah, perkara-perkara ini sebenarnya tentang kekerasan dalam rumah tangga itu kalau bisa itu jangan sampai ditutup-tutupi lah. Kalau misalnya jangan percaya pada orang lain yang dekat itu silakan disampaikan kalau sampai terjadi. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi, dilaporkan saja ya, jangan sampai anu lah. Nah, di sini negara hadir terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini hadir. Jadi untuk melindungi orang-orang dalam keluarga. Terus keluarga itu siapa saja? Jadi ntar kita sampaikan. Pengertian KDRT di sini adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 23 Tahun 2004. Mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga. Termasuk kayak pelantaran rumah tangga misalnya adalah tidak diberi nafkah,
baik nafkah batin ataupun nafkah lahir atau terkait masalah uang belanja dan sebagainya, misalnya ditelantarkan, itu bisa dilaporkan. Itu undang-undang mengatakan begitu. Pakai biaya nggak itu kalau Gimana? ada biaya nggak kalau administrasi? Ada biayanya. Oh, itu nanti kita sampaikan, tidak ada biaya. Itu laporan aja yang kita dampingi. Kita dari Perlindungan Perempuan dan Anak juga bisa mendampingi itu. Nanti ada biaya. Terus siapa yang termasuk dalam suatu rumah tangga? Pertama adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, penetapan dalam rumah tangga. Ini adalah orang-orang yang termasuk dalam rumah tangga. Jadi kekerasan rumah tangga tidak hanya seorang perempuan atau ibu, bapak pun bisa ada. Karena berdasarkan informasi itu juga sebagian juga laki-laki juga mengalami atau suami mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada. Dan ini terjadi. Kita juga punya klien-klien yang seperti itu. Jadi yang istrinya yang mengalami kekerasan rumah tangga pada suaminya. Betul terjadi. Yang sebagai alasan suami untuk mengajukan cerai ke pengadilan karena istri yang melakukan kekerasan. Jadi tidak hanya suami. Jadi orang-orang yang membantu dalam rumah tangga termasuk suatuan rumah tangga ini. Siapa saja termasuk dalam suatu rumah tangga. Terus definisi setiap jenis KDRT, pertama adalah kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan menyebabkan kematian. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya adalah kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Ini yang kekerasan secara psikologis atau kejiwaan. Yang selanjutnya adalah kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada memaksa seorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban, atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukannya tidak sesuai dengan tidak disukai oleh korban, atau menjatuhkannya atau mengisolasi dari kebutuhan seksualnya. Jadi kalau misalnya pemaksaan seksual ini juga bisa menjadi termasuk definisi KDRT. Kalau misalnya istri lagi capek sekali misalnya minta dilayani, suami minta melayani tanpa harus dari istri, itu masuk kekerasan seksual. Padahal mau Ini ntar kita sementara sampaikan tentang dasar hukum dalam agama bagaimana, itu ada juga. Karena seorang suami juga tidak boleh egois. Harus tahu kondisi istri bagaimana. Ini jangan sampai begitu. harus kerja sama ya. Terus yang kedua pelantaran rumah tangga ada setiap bentuk pelantaran kewajiban dan tanggung jawab seorang dalam keluarga. Ini ada pelantaran tadi terkait masalah nafkah misalnya, kayak gitulah lahir atau batin tidak diberikan oleh suami karena kewajiban suami dalam memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Ini menurut Profesor Elizabeth, ini juga guru besar dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia. Ini bentuk-bentuk kekerasan, ada kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya. Dan kalau sampai terjadian seperti ini, biasanya seorang istri atau ibu-ibu itu biasanya nggak berani untuk melaporkan. Padahal itu adalah suatu kejahatan lah sini. Terus yang selanjutnya kekerasan psikologis atau kejiwaan seperti berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya. Kata-kata kasar sampai kaki 4 keluar itu juga termasuk kekerasan psikologis atau kejiwaan. Itu akan mengganggu kejiwaan seorang. Kekerasan seksual tadi sudah contohnya adalah di sini dalam meraba, menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan sebagainya. Ini adalah pemaksaan itu adalah juga termasuk kekerasan seksual. Kekerasan dimensi finansial seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya. Jadi misalnya adalah tidak memberi nafkah atau memberi uang untuk belanja, itu juga termasuk kekerasan. Ini ada dalam undang-undang.
kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu. Misalnya seorang suami misalnya pindah dari agama jadi ateis misalnya, itu bagaimana? Itu misalnya mempraktikkan itu seorang istri misalnya, itu juga termasuk kekerasan. Adapun hak korban, ini pasal 10, korban berhak mendapatkan satu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Ini ada, silakan bagi korban itu bisa mendapat perlindungan, atau perlindungan korban dan saksi juga ada, yang sekarang sudah mulai masuk ke tingkat kabupaten. Ini sudah ada. Ini paling informasi yang saya dapat dari LPSK itu ada rencana mau ada rumah aman, tapi sampai masih wacana kemarin kita pas kumpulan begitu, ada rencana rumah aman bagi korban dan saksi. Ini pernah lagi wacana, mudah-mudahan ada. Jadi setiap kabupaten itu ada untuk itu, untuk orang-orang, untuk melindungi orang-orang korban ataupun saksi. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, haknya. Yang ketiga, menahan secara khusus terkait dengan kerahasiaan korban. Jadi kalau masalah kerahasiaan itu kalau bisa jangan sampai rahasianya diketahui orang lain. Terus yang selanjutnya adalah pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita sebagai lembaga bantuan hukum itu juga bisa ikut mendampingi korban, dari mulai pelaporan dan sebagainya, atau sampai misalnya persidangan juga begitu. Terus yang selanjutnya adalah pelayanan bimbingan rohani. Ini ada pelayanan bimbingan rohani sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagaimana dia biar tidak sampai depresi yang begitu hebat, yang mengakibatkan misalnya sampai bisa bunuh diri dan sebagainya, kan sangat bahaya. Ini perlu ada pendampingan dari bimbingan rohani. Terus ancaman hukuman, bagaimana ancamannya? Yang pertama adalah kekerasan fisik, pasal 44. Ini kena pidana 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta. Ini kalau pelakunya melakukan itu, kira-kira gimana? Ya itu suaminya jadi kena penjara 5 tahun misalnya, atau denda 15 tahun penjara. Ini yang biasanya adalah yang sudah keterlaluan, sudah kebangetan lah. Seorang suami melakukan kekerasan pada istri, kita akan melaporkan. Dan biasanya juga ada laporan itu akan ada visum juga, jadi tidak serta-merta langsung lapor nggak ada visum. Misalnya memar pipinya atau mana, ini kan lihat di visum juga sebagai bukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Menyebabkan luka berat itu 10 tahun penjara, atau denda paling banyak adalah 30 juta. Yang selanjutnya menyebabkan kematiannya korban, ini 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 juta. Yang terakhir adalah tidak menyebabkan kehalangan kerja atau aktivitas sehari-hari, penjara paling lama 4 bulan atau denda sekitar 5 juta. Ini misalnya kalau tidak menyebabkan halangnya pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Itu ancaman bagi pelaku kekerasan fisik. Yang selanjutnya kekerasan kejiwaan atau pasal 45 psikis. Pasal 45 yang 3 tahun penjara atau denda paling banyak 9 juta. Yang sebenarnya tidak menyebabkan halangan kerja atau aktivitas sehari-hari maksimal 4 bulan atau denda 3 juta. Ini kekerasan psikis. Terus kekerasan seksual, ini pasal 46, pidana paling banyak atau maksimal 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Sedangkan pasal ke-47 memaksa hubungan seksual dengan orang yang menetap di rumah tangganya, dipidana paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun atau denda 12 tahun
atau 12 juta atau paling banyak adalah 300 juta. Sedangkan pasal 49, korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut. Ini kena paling sedikit adalah, paling singkat adalah 5 tahun, paling panjang adalah 20 tahun, atau denda paling sedikit adalah 25 juta, paling banyak adalah 500 juta atau 1,5 miliar. Yang sebenarnya pelantaran rumah tangga, ini pasal 49, melantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangga dipidana dengan pidana penjara 3 tahun atau paling banyak 15 juta. Ini kalau kasus ini pelantaran rumah tangga itu banyak sekali kasusnya benar, tapi kadang tidak mau melaporkan. Misalnya tinggal bertahun-tahun nggak diberi nafkah, baik istri pun atau anaknya. Ini kan pelantaran, bisa dilaporkan. Siapa yang berhak melaporkan? Jadi harus ada yang melaporkan. Kalau nggak dilaporkan nggak ada, ini kan delik aduan kan. Kalau nggak ada yang melaporkan nggak akan ada tindakan. Ini karena KDRT merupakan bentuk delik aduan, maka yang dapat melaporkan adalah korban yang merasa dirugikan akibat tindakan kekerasan. Apabila adalah seorang anak, maka yang dapat melaporkan adalah orang tuanya atau walinya atau pengasuh dari anak tersebut. Ini yang melaporkan. Korbannya, kalau anak-anak berarti orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya. Kalau misalnya dalam asuhan siapa itu yang pengasuhnya yang melaporkan. Misalnya terjadi pelecehan misalnya, dia dalam asuhan siapa itu pengasuhnya yang melaporkan. Terus langkah antisipasi jika terjadi KDRT, ini langkah-langkahnya. Jika terdapat kekerasan fisik, minta visum ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya terjadi kekerasan fisik, segera melakukan visum. Ini adalah sebagai bukti terjadi kekerasan, bukan karena jatuh misalnya, itu bukan itu. Memang betul-betul memang dipukul atau ditampar atau apa itu kan jelas, harus divisum ke rumah sakit. Yang kedua adalah rekam CCTV jika ada. Kalau misalnya rumah dipasang CCTV atau di depan rumah ada CCTV, misalnya kejadiannya di depan rumah jadi dipasang CCTV bisa. Mengumpulkan saksi, nah ini yang kadang agak berat ini saksi, karena kadang kekerasan rumah tangga di dalam rumah itu kan nggak ada yang lihat. Saksi pun nggak ada, paling dengar dari luar misalnya ada rame-rame, misalnya ada ribut-ribut, ada gelas pecah, piring pecah dan sebagainya, bisa nih dengar saja. Tapi kalau melihat secara langsung kan kadang jarang, kalau karena kejadian di dalam rumah. Mungkin kalau di depan rumah mungkin banyak yang lihat misalnya. Ini yang kadang di saksi yang agak berat. Terus lapor ke P2TP2A. Ini kebetulan di sini ada rekan kita yang juga pengurus di itu. Ini Mbak Asih. Jadi beliau adalah juga pengurus itu yang mana? Di P2TP2A. Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak. Ada di Purworejo. Kalau nggak salah di samping kolam renang apa ya? Sudah pindah sekarang. Di Rumah Kata Isa sebenarnya. Nah itu bisa lapor ke sana. Tahu kan daerahnya? Dari situ, ntar lapor situ. Sebelah selatannya rumah sakit Aisyah ada dinas Pemberdayaan perempuan. satu kantor sama yang Sama dinas itu. perdesaan itu. Nganu nas apa pedesaan itu. Ya, satu gedung. Satu gedung, dari situ bisa melaporkan ke situ. Terus yang kedua lapor ke Polres bagian PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini bisa lapor ke sana. Kalau sampai kejadian atau kalau ada tetangga jenengan itu silakan dilaporkan. Paling tidak sebagai shock terapi agar para suami tidak semena-mena pada perempuan. Begitu. Itu langkah-langkahnya begitu. Ini ada tambahan juga data yang tahun 2020 tahun ini. Ada 137 kasus tahun 2001. Ini berarti mengalami naik turun ya.
tentang kasus KDRT. Ini ada beberapa alasan kenapa korban KDRT tidak mau melapor. Masih tergantung secara ekonomi. Jadi kalau seorang ibu rumah tangga kan tidak punya kerjaan misalnya, itu kan masih tergantung suaminya. Jadi kayak tersandra lah. Di dalam perasaan utama melaporkan ragu karena tergantung ekonomi. Tapi kalau perempuan-perempuan yang sudah berdikari, sudah bekerja itu biasanya berani untuk melaporkan kalau memang benar-benar terjadi kekerasan rumah tangga. Yang kedua adalah takut disudutkan. Bagaikan sudah jatuh timah tangga. Korbannya sudah menderita secara fisik dan kejiwaan karena kekerasan yang terjadi di rumah tangganya, masih juga dicari kesalahannya untuk menjadi pembenaran atas perilaku kasar yang diterimanya. Ini kadang kalau saya pernah, ya kita kadang ngobrol-ngobrol dengan kasus-kasus yang begitu, itu biasanya adalah dengan alasan agama, itu kadang yang dibawa-bawa. Karena istri dianggap khusus atau durhaka pada suami. Ini harus dijelaskan secara detail sebenarnya terkait masalah seperti ini. Karena kadang kan seorang istri harus taat pada suami ketika bagaimana, itu harus juga jelas. Kalau misalnya untuk menuju kemaksiatan itu nggak bisa, nggak boleh ikuti. Kalau seorang suami mengajak suatu kemaksiatan, itu kan istri wajib untuk menolak. Jadi tidak ikut juga atau mendukung suami untuk korupsi, itu kan nggak baik itu. Mendapatkan teror atau ancaman, ini biasanya ada ancaman-ancaman dari suami. Merasa masih bisa dikompromi. Padahal kebanyakan orang menganggap bahwa korban harus mengalami kekerasan yang cukup parah baru bisa dikategorikan sebagai korban KDRT. Jadi begitu kadang kalau sudah saking parahnya atau sudah mengalami kekerasan fisik atau kejiwaan yang menyebabkan korban menderita sekali, itu baru biasanya dilaporkan. Kalau tahap-tahap awal teman-teman itu belum dilaporkan. Sebetulnya nggak apa-apa, itu hak seorang istri untuk melaporkan. Itu tujuannya untuk sebetulnya untuk kemaslahan bersama, kebaikan bersama dalam rumah tangga. Jadi seorang suami pun tidak boleh otoriter atau diktator. Jadi sama-sama lah, kan dalam dalam rumah tangga kan harus saling menghargai, harus saling mengerti. Ini masih berharap bisa berubah. Kadang ya seorang perempuan saking sabarnya, kadang ingin siapa tahu ntar bisa berubah, mengharapkan suami bisa berubah, mendoakan sampai capek beratnya suatu malam mendoakan suami di Fatihahi, ternyata juga nggak berubah sifatnya. Misalnya masih melakukan perjudian misalnya, itu juga kadang mempengaruhi, karena pola pikir suami seperti itu akan mempengaruhi. Jangankan yang mereka bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, yang baik pun kadang ada yang melakukan begitu dalam rumah tangga. Seorang guru ngaji misalnya, dia ngaji tahu hukum agamanya, tapi kadang juga terjadi banyak. Guru pun ada. Kenapa saya bilang ada? Karena yaitu mereka biasanya itu masuk ke tahap yaitu perceraian, itu gara-gara itu. Ternyata juga dia bermasalah. Ini alasan-alasan kadang enggak. Terus masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT. Kita sebagai masyarakat itu juga berkewajiban itu. Jangan sampai membiarkan, jangan dibiarkan saja. Tetangganya udah repot pada ribut, biarin aja, jangan. Tapi kalau bisa ikut memberi solusi yang terbaik lah. Jangan sampai dibiarkan. Ini sudah pasal 15. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana tadi kekerasan, pemukulan, baik itu secara langsung ataupun tadi tentang kejiwaan yang terganggu, tertekan dan sebagainya. Memberikan perlindungan pada korban. Kalau misalnya jangan dengar tetangganya ada yang ribut-ribut dengan suaminya, segera diamankan. Bisa ke piring pecah, piring terbang dan sebagainya, kan kadang ada itu segera
ditolong, jangan dibiarkan, jangan acuh atau tidak peduli dengan lingkungan. Ini jangan punya kewajiban itu. Nah, kalau dibiarkan bahaya. Memberikan pertolongan darurat, misalnya sampai ada pemukulan, sampai memar dan sebagainya, segera pertolongan darurat, dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya bagaimana, itu perlu. Terus membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ini kita minta untuk proses pengajuan penetapan perlindungan pada korban. Itu untuk terkait masalah undang-undang. Sebenarnya terkait masalah ini juga agama juga mengatur. Kita sebagai orang yang muslim atau yang beragama Islam itu kita lihat di surat Ar-Rum ayat 21 yang di situ ada mawaddah warahmah. Ya kan gitu, tujuan rumah tangga itu ada tambahan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini harus tercapai yang tujuan keluarga itu. Kalau nggak tercapai, tadi ada kekerasan rumah tangga, ya sudah, satu-satunya jalan adalah melaporkan. Setidaknya dengan ada laporan itu, suami bisa ada efek jerah. Nah, kalau sudah saking suami sudah saking nggak baiknya lah, misalnya sudah nggak mungkin untuk diperbaiki, ya satu-satunya adalah maslahatnya adalah pisah, meskipun itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau begitu terus kapan? Pahala akan mendapatkan dosa yang terus menumpuk karena terjadi KDRT terus menerus. Itu jangan sampai. Ini jalan bisa buka sendiri dari Ar-Rum ayat 21 terkait masalah tujuan dari adanya pernikahan. Terus terkait masalah suami bisa memukul istri itu pun tidak ada batasannya, makanya tidak boleh ke wajahnya. Dan kita tahu Nabi itu tidak pernah yang namanya memukul kecuali ketika perang. Itu hadisnya ada mengatakan itu. Lebih-lebih ketika dalam keluarga, pembantunya pun nggak pernah dipukul, istri-istrinya pun nggak ada yang memukul. Padahal istrinya tidak hanya satu, berapa istrinya Nabi. Jadi kalau misalnya poligami ini ya banyak yang istri-istri. Nabi gitu. Jadi Nabi selama berumah tangga dengan istri-istrinya nggak pernah yang namanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kita contoh sebagai panutan kita, sebagai iswatun hasanah. Ini nggak pernah yang namanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dari segi agama. Mungkin itu dari kami LBH Sakti. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bidang saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhajir. Sekarang kita sharing ya Bu. Mungkin di sini ada permasalahan tentang KDRT, banyak pertanyaan, monggo kita sharing. Ada mungkin yang mau bertanya? Monggo. Oh ya, Ibu ini. Oke. Sebutkan nama ya Bu. Monggo. Nama saya Ibu Budi Setiawati. Saya mau tanya itu, kalau seorang ibu ya kadang-kadang anaknya nakal itu kan sok kotokan ya Bu ya. Itu kalau kotokan tuh makan makal banget gitu. Ini kenapa ya anak itu sampai enggak terkontrol gitu. Apakah itu ada hukumannya juga gitu, kalau apa termasuk KDRT juga itu? Terus apakah ada hukumannya? Seandainya yang lapor itu atau bisa? Terima kasih. Oke, siap. Kalau masih ada monggo nanti kita jawab langsung. Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mbak, maju. Bu Titik Sumani. Saya mau cerita dulu, sudah pernah KDRT, tapi saya kan belum tahu kalau ada ini LBH. Nah, saya langsung ke Polsek, saya laporan ke Polsek, tapi kenapa tidak bisa diproses Pak? Jadi katanya masih satu
naungan keluarga gitu. Jadi tidak bisa diproses. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain atau mau dijawab dulu? Dijawab dulu. Pertanyaan yang pertama dari Bu Budi. Tadi kan bertanya tentang ibu yang memukul anak. Kalau anaknya sudah keterlaluan gitu, berarti saking nakalnya sekarang itu ada undang-undang tentang perlindungan anak. Tapi kalau lingkupnya masih keluarga, nanti masuknya di undang-undang KDRT. Kalau seorang ibu yang memukul anak itu tergantung nanti efeknya Bu, dampaknya untuk anak itu apa. Tapi kalau misal anak nangis minta apa terus ibunya cuma jewet biar diam, itu terus nggak meninggalkan bekas atau apa, itu tidak bisa. Itu kan bisa dibilang juga proses ibu mendidik anak. Kecuali kalau misalnya seorang ibu setiap hari memukul anak tanpa alasan sampai meninggalkan bekas atau menyebabkan anak itu kegarotak atau apa, itu sudah termasuk KDRT gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, seandainya ada tetangga yang gitu. Kalau untuk KDRT itu kan deliknya aduan. Yang bisa mengadukan itu pasangan, misalnya suami yang melakukan KDRT ke istri, berarti korbannya kan istri, yang bisa melakukan itu istri. Kalau korbannya anak, yang bisa melaporkan orang tua atau walinya gitu. Tapi kita sebagai tetangga bisa Bu membantu. Misal kayak ibu kan punya di sini ada RT, ada RW gitu, bisa membantu melaporkan. Jadi biar kayak diawasi gitu Bu. Kalau misalnya KDRT-nya masih sekali 2 kali, mungkin tetangga belum belum Merasakan lah. tapi kalau misalnya kok tiap hari lihat istrinya digebuki sama suaminya, yang walaupun kita nggak tahu alasannya, kan kita sebagai tetangga tetap wajib tanya ke istrinya. Terus kita bisa kayak memberikan support atau memberikan bantuan. Misal ibu, ayo kita bantu biar suaminya dilaporkan atau gimana. Dan tujuannya itu kan bukan untuk biar suaminya mendapat hukuman atau gimana, itu kan untuk mencegah KDRT-nya itu Bu. Gitu. Jadi sebagai tetangga, kalau tetangga yang melaporkan itu nggak bisa, tapi sebagai tetangga itu wajib membantu korban dengan cara-cara tadi itu, mengantarkan korban atau untuk sementara korban biar tinggal sama tetangganya dulu gitu. Terus yang kedua tadi ibu lapor ke Polsek. KDRT-nya sudah pernah visum atau sejauh apa Bu? Baru saja kejadian. Terus saya lapor ke Polsek, tapi Polsek tidak Dari tanggapan. memberikan respon, tidak ada tanggapan. Cuma karena ini masih ada ikatan Perkawinan, jadi tidak bisa dilanjut. Kalau untuk jalurnya itu kan tadi harus ada visum dulu Bu. Gitu. Kalau misal ibu datang sudah penuh dengan luka, terus ada beberapa bekas itu, nanti biasanya dari polisi itu harus merujuk ibu untuk visum. Nanti visum itu sebagai berkas kepolisian juga untuk memproses. Gitu. Kalau alasan jelasnya kepolisian kita memang tidak bisa menebak. Cuma kalau kok sampai kepolisian tidak memproses, berarti memang ada, bisa dibilang itu tindak pidananya belum terpenuhi gitu. Tapi lukanya itu ada. Sudah saya kasih tahu ke polisi itu. Tapi ya itu cuma masih suami istri. Sudah pernah dimediasi belum Bu? Atau pihak kepolisian menyarankan untuk mediasi? Sudah. Dimediasi. Akhirnya kembali. Akhirnya bisa. Berarti KDRT-nya tidak bisa nggak bisa dilanjutkan atau diproses? Enggak. Makanya dari kepolisian juga jawabannya cuma seperti itu kan cuma. Berarti Ibu juga belum sampai ke kepolisian, juga belum menyarankan untuk visum atau gimana gitu? Enggak. Sudah saya kasih tahu misalnya lukanya. Nanti kalau untuk itu kan, kalau kita pribadi tidak bisa menebak alasan jelasnya dari kepolisian, tapi ini nanti bisa buat bahan kita mengkritik kepolisian gitu. Bahan juga. Wajar mau menambahkan? Terima kasih. Terkait masalah pelaporan dari Kepolsek tadi,
Ini memang langkah yang perlu dilakukan memang visum itu untuk menguat. Jadi kalau ada visum, meskipun belum ada arahan dari polisi, langsung ibu visum ke rumah sakit, hasilnya dibawa untuk melaporkan, itu bisa. Tapi kalau biasanya proses, memang kalau pribadi yang melaporkan itu kadang dari pihak polisian juga begitu dipedulikan. Makanya perlu ada pendamping. Kami selaku LBH itu bisa mendampingi. Jadi kalau ada korban itu kita punya akan selalu intent menekan ke polisi ini bagaimana kelanjutannya. Itu pasti gitu. Karena pengalaman kita itu kalau nggak ada pendampingan itu rata-rata diabaikan begitu saja oleh polisian. Jadi polisi juga kadang yang kurang kadang kalau nggak ada pendamping kadang dibiarkan begitu saja. Nah, makanya dari yang saya sampaikan itu ada pendamping kayak pendamping hukum, ada dari pihak sosial atau TP2 TP2K itu juga bisa mendampingi ketika proses pelaporan ke kepolisian. Jadi jangan sendiri. Saya juga ada pendamping, tapi kenakan. Nah, itu kan beda. Kalau pendampingnya dengan LBH Sakti mungkin langsung di sana agak gimana gitu loh. Masalahnya belum mengenal ini, Oh, Pak. gitu. Makanya kami siap untuk membantu masyarakat terkait masalah KDRT, misalnya kalau kejadian. Dan ini juga sebenarnya tentang KDRT kan tadi bisa kan pengguna bisa nggak usah laporan misalnya dari pihak desa memfasilitasi untuk mediasi dulu, diperbaiki, jangan sampai ke kepolisian lah. Diperbaiki di desa dulu, terjadi kesepakatan. Makanya perlu kalau terjadi begitu perlu ada kesepakatan antara suami dan istri. Jangan sampai diulang kembali. Tuh. Jadi kalau ada kesepakatan itu di desa sudah, nah ini biasanya kalau sudah, nah makanya saya sampaikan kalau sudah keterlaluan itu ya larinya akhirnya ke pengadilan. Ya perceraian itu yang biasanya kejadian begitu. Mungkin itu lebih maslahat kalau percaya daripada dilanjutkan. Ya kan akan setelah jelas jiwa kan terganggu, keluarga jadi nggak menentu untuk mencapai tujuan. Lagi yang sakinah mawaddah warahmah itu kan nggak tercapai. Ini kan amanah undang-undang nomor 1 tahun 2004 kan begitu. Kalau nggak tercapai ya gimana mau dilanjutkan? Justru kalau dari tinjau dari kacamata agama itu juga kan menjadi dosa yang terus menumpuk. Itu istri tidak nggak ogah-ogahan untuk melayani suami melakukan kekerasan itu kan begitu terus. Makanya ini langkah yang tepat begitu, kita pakai undang-undang perlindungan perempuan dan anak atau tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini perlu kita sampaikan. Kadang ibu-ibu atau pihak orang-orang itu kadang nggak tahu itu. Makanya kita melakukan begini salah satu penyuluhan agar para ibu-ibu atau keluarga tahu hukum. Bagaimana sih kalau kejadian begini, bagaimana solusinya, bagaimana langkah-langkahnya. Begini tuh. Terkait anak tadi nambah sedikit. Yang jelas untuk kekerasan dalam anak itu kalau bisa ya jangan sampai menyakitkan dalam arti fisik atau kejiwaannya jangan terganggu. Kalau misalnya untuk tarbiyah atau pendidikan agar anak cerah itu ya intinya kalau bisa dihindari. Nabi aja kan melarang untuk memukul itu melarang ke anak. Pukulan yang di situ adalah tidak bagian-bagian tertentu. Kalau misalnya anak nggak mau sholat misalnya ya, itu kan jangan sampai dipukul yang membahayakan kepalanya dipukul itu kan boleh. Ya paling mungkin yang kira-kira yang kira-kira nggak menyakitkan dan itu tidak melanggar undang-undang juga. Itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain, silakan. Sedikit menambahkan Ibu, di Kabupaten Purworejo itu semoga nanti ke depannya jangan lagi ada korban di RW 2 sini. Cuma kalau nanti ke depannya kok famili atau tetangga ibu ada yang sebagai korban KDRT, nanti selain ke LBH Sakti bisa ke P2TP2A. P2TP2A itu fokusnya memang ke perempuan dan anak, termasuk pendampingan. Nanti pun kalau ibu-ibu melapornya ke P2TP2A, nanti kerjasamanya juga sama LBH Sakti. Jadi nanti kalau P2TP2A itu kan lebih ke pengembalian psikisnya biar lebih bagus sama didampingi. Kalau nanti dari hukumnya nanti dari LBH Sakti.
itu nanti pasti ada mediasi, nanti terlapornya nanti dipanggil gitu-gitu. Jadi ada P2T, P2A, juga ada LBH Sakti. Semoga kedepannya jangan lagi ada korban gitu. Tapi kalau misalnya kok di sekitar ibu ada, ya jangan sukan-sukan untuk melapor, karena KDRT itu harus dihapuskan sesuai dengan amanat undang-undang gitu nih Bu. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu, kita masih membuka pertanyaan atau sekedar sharing juga nggak apa-apa. Mas, itu diperjelas bisa. Oh bisa, atau nanti mau dikasihkannya juga bisa Bu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangga tahu kalau ada masalah gini-gini seandainya, terus seperti kita sebenarnya teman yang satu akrab, yang satu ya gitu Bu. Terus kadang-kadang yang akrab itu ngomong gini, terus kita ya ngarahkan yang ke satu gini-gini, tapi salah paham Bu. Kadang-kadang nggak diterima, kadang-kadang malah kena getahnya. Nah itu gimana Bu? Maksudnya sini kan mau mendamaikan jalan yang baik gini gitu toh. Nah, ternyata malah dapat getahnya gitu. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita sebagai teman, sebagai tetangga atau sebagai family melihat ada korban KDRT, kita kan pasti memberitahu ya Bu, itu kan udah ini hati nurani kita juga. Tapi kalau ternyata kalau kita dalam memberi masukan, memberi support kok tidak diterima nggih, itu sudah resiko resiko kita, dan kita juga harus lapang dada. Tapi setidaknya kita sudah berbuat baik nggih dengan cara memberitahu itu. Kadang-kadang dikatakan baru urusan Ikut campur campur orang. Iya, padahal nggih. Saya kali nggak senang seperti itu. Nggih, padahal nanti kalau di pengadilan pun kalau itu juga butuh saksi. Nah, saksinya kalau bukan tetangga siapa lagi nggih? Iya. Dan saksi utama. Nggih, saksi itu utama nggih. Kalau misalnya nanti ada lagi di sekitar ibu yang seperti itu nggih, langsung aja diarahkan ke P2T, P2A gitu, atau ke kami atau mungkin kalau di PKK ini kan isinya ibu semua nggak ada, mungkin ada tim satgas atau apa tentang KDRT, udah ada atau belum? Belum ada. Nggih, biasanya kalau di beberapa tempat itu kan udah ada. Kalau setelah kita ngasih materi ini, terus misalnya ada korban, banyak korban, terus kita tuh PKK-nya itu membentuk tim satgas khusus KDRT gitu. Nanti kalau ada di sekitar situ anggotanya yang dari korban, lapor ke PKK, nanti PKK-nya bisa ke LBH Sakti. Oke, seperti itu. Ada yang mau sharing lagi, Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini cuma mudah-mudahan terang-terang saja ada masalah. Seandainya ada masalah, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Yang saya mau tanyakan, seandainya ada masalah, nanti ada kasus bisa sudah ada wadahnya, terus mengenai biayanya gitu berapa, dan administrasi atau gratis atau gimana? Itu juga materi kita yang selanjutnya, pemberian bantuan hukum. Kita dari LBH Sakti itu ada, kita juga amanat dari negara, amanat dari undang-undang, ada bantuan hukum secara gratis. Tapi nggih, kalau yang namanya gratis itu kan ada syarat dan ketentuannya ya Bu. Ya nanti akan disampaikan sama dengan Mbak Uni, itu terkait dengan pemberian bantuan hukum dari LBH Sakti secara cuma-cuma. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepertinya dari tadi sudah mulai menanyakan ya masalah pemberian bantuan hukum gratis. Saya tak itu. LBH Sakti itu kan sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, juga ada dari pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dengan pemerintah Kabupaten Purworejo itu untuk memberikan bantuan hukum gratis. Jadi ketika diberi bantuan hukum gratis itu sudah tidak ada biaya lagi. Nah, tapi tentu saja kalau yang namanya gratis, seperti yang katakan Mbak Asih tadi, ada syaratnya. Gratis itu tidak untuk semua ya Bu ya. Nah, pemberian bantuan hukum gratis ini hanya untuk yang tidak mampu. Bagaimana cara membuktikan kalau tidak mampu itu? Pertama, otomatis kan ada SKTM.
SKTM itu surat keterangan miskin, itu dari kelurahan atau dari desa. Nanti Pak Lurah Tapas mau di situ, terus jenengan semua bawa, kok jenengan semua nih, aduh. Ibu-ibu yang membutuhkan bantuan atau mungkin bapak-bapak yang membutuhkan bantuan itu bisa bawa surat SKTM-nya ke kecamatan untuk dicapkan kecamatan. Nah, lalu dibawa ke kantor kami di LBH Sakti. Nanti setelah sampai di LBH Sakti akan kami tinjau dulu ini suratnya dapat karena memang benar-benar membutuhkan atau karena tetangganya Pak Lurah atau karena saudaranya Pak Lurah gitu ya. Tentu saja nanti akan ada surveinya. Ada surveinya dari kami nanti. Tapi jangan ditanya indikator surveinya bisa lolos apa, itu rahasia sewu. Tuh ya. Nah, untuk kalau nanti diterima itu kan ada yang harus dilampirkan karena kita kan bertanggung jawab atas dana yang dikucurkan negara untuk membantu masyarakat miskin itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Jadi yang harus dilampirkan ada fotokopi KTP dan KK. Lalu untuk kalau punya kartu Jamkesmas atau kartu keluarga sejahtera yang merah putih, ya, SKTM-nya ya, itu kan kalau punya kartu-kartu itu akan bisa dilacak sama data bansos ya. Nah itu nanti termasuk salah satu indikator nanti diterima atau tidaknya. Terus juga nomor HP. Nah ini wajib nomor HP itu kita gimana ngontaknya. Kalau semuanya korban KDRT kabur dari suaminya nih, kabur. Oh alamatnya di Jalan Baldono ya, alamatnya di Lugosobo. Nah pergi nih kabur ke Baldono, kita nggak tahu di mana. Cara menghubungi nomor HP, jadi tetap harus ada kontaknya ya, nomor HP-nya harus aktif untuk dikabari. Dokumen dan berkas perkara itu termasuk seperti soalnya jaringan semua punya bukti KDRT atau mungkin yang agak banyak sedikit bukti perselingkuhan suami, itu bisa, itu termasuk dokumen ya. Nanti ada dokumen lain lagi yang mungkin kira-kira akan dibutuhkan untuk peninjauan permasalahan. Nah, ini kalau yang tadi terbukti benar-benar tidak mampu butuh bantuan, kita ada yang namanya pengkategorian. Ini yang mengkategorikan dari kantor kami, itu ada Prodeo dan Probono. Itu sama-sama gratis untuk advokatnya. Nanti bisa didampingi Pak Muhajir, didampingi Mbak Asih, didampingi saya atau Pak Siswo dan advokat lainnya di LBH Sakti itu secara cuma-cuma. Jadi nggak ada biaya advokat yang biasanya mahal itu ya. Nah ini kalau ditolak, ini ternyata saudaranya Pak Lurah itu kan ditolak ya ditolak, nanti ada pembicaraan lain di belakang ya. SKTM-nya tidak berlaku. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk masalah pemberian bantuan hukum gratis? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Syaratnya ya Bu, nanti diingat-ingat ya. Ini bukan cuma untuk ibu-ibu, bisa disebarkan ke saudara mungkin yang biar siapa tahu saudara membutuhkan, atau ya semoga saudara tidak ada yang membutuhkan gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Asih selaku moderator Ibu. Jadi saya mempertegas lagi nih Bu masalah biaya. Jadi LBH Sakti itu punya pembiayaan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dengan syaratnya itu SKTM. Ya, jadi untuk yang memberi bantuan hukum gratis itu untuk masyarakat yang tidak mampu, itu dengan dibuktikan dari SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nanti kalau misal kok di sekitar sini ada warga yang tergolong tidak mampu dan dia juga sebagai korban, nanti dia punya surat-surat yang mendukung, nanti langsung diajak aja ke LBH itu, karena ada dari negara lewat kami untuk beliau-beliau yang membutuhkan, seperti itu. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau mau kita tutup karena waktunya juga sudah. Oke. Nanti kalau ada ibu-ibu yang merasa pengen dekat dengan kita, butuh nomor WA kita, nanti kita kasih, nggak apa-apa, untuk jaga-jaga ibu gitu.
Terus untuk tadi yang sudah bertanya kita ada door prize nih Bu. Untuk yang tidak tanya kita nggak ada hadiah untuk yang mau bertanya. Tadi yang bertanya 4 G. Oh G, pas ini. Lumayan. Lumayan Bu ini buat saya. Yang bertanya 4 nih. Oh, okay. Dari PKK masih ada acara lagi Bu atau mau kita tutup? Masih ada nih. Oke, masih ada. Oke, siap. Oke, dari kami tim LBH Sakti cukup sekian. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kami. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara yang baik ini ya Bu. Oke, ada pesan dari Bapak nanti jam Pak RW ini ya. Nanti ada sedikit acara ya Pak setelah acara ini. Oke, siap. Cukup sekian dari LBH Sakti. Untuk acara kami kembalikan ke Ketua PKK. Terima kasih kepada dari LBH Sakti. Acara selanjutnya pengarahan atau pengisian dari Bapak Ketua RW 2 kepada Bapak Horimah, kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya TV ya, aspiratif mencerdaskan untuk kita semua ya. Alhamdulillah saya sebagai ketua RW di sini merasa bangga dan terima kasih bahwa ibu-ibu semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah bisa hadir semua Bu ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tentang ilmu perhukuman penghapusan KDRT yang disampaikan oleh LBH Sakti. Untuk alamatnya mungkin tadi sudah disampaikan belum Pak? Mana Pak, diperjelaskan lagi Pak? Samping Pengadilan Agama. Oh, samping Pengadilan Agama. Tempatnya di mana Pak? Gedung yang paling besar di Pengadilan Agama itu gedung kami. Sebelah mana Pak? Jalan apa? Jalan Pahlawan. Oh, Jalan Pahlawan. Oh ya, Jalan Pahlawan nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Tadi sudah disampaikan jelas secara gamblang oleh Bapak Muhajir dan Mbak siapa? Mbak Asih yang cantik ya. Dan Mbak siapa? Yuniati. Ya, semuanya. Dan tadi saya dengarkan dari luar. Tadi sudah ibu-ibu sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan mungkin nanti Bapak bisa memberikan nomor HP kepada ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ustaz bisa menyampaikan kurang mantap, bisa datang kantor atau lewat WA. Mantap Bu ya? Itu aja dari kami, dari warga RW 2 atas nama masyarakat dan Ketua RD dan semuanya warga sini mengucapkan banyak terima kasih kepada LBH Sakti. Semoga bisa membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih kepada wabil khusus Ibu Yuli Irawan Saifuddin yang telah menyediakan tempatnya, menyediakan segala sesuatunya sehingga terlaksananya acara pada sore hari ini. Semoga membawa keberkahan buat keluarganya dan buat kita semua. Matur nuwun, sekali lagi matur nuwun kepada kehadiran ibu-ibu semua kehadiran panjenengan semua menjadi amal soleh yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, iya, ngerti ya? Semangat. Balidono akur. Yes. Balidono bersatu. Yes. RW 2 Pelausan Balidono. Kampungku adalah rumahku. Mantap. Alhamdulillah, semoga semuanya mantap, diberikan kesehatan. Amin. Semoga keberkahan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.